Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustian Arya Satya, NIM 2124 1010 2060 dari kelas Sistem Basis Data D. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas yang sudah diberikan, yaitu modul tentang select multi table atau tentang perintah join. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan dulu perintah join di sini digunakan saat kita ingin menampilkan dua atau lebih entity atau data pada suatu entity yang memiliki relationship. Nah, jadi dengan uh, perintah join ini kita bisa menggabungkan dua entity yang memiliki relationship menjadi satu atau kita tampilkan secara bersamaan. Mungkin langsung saja ke soal yang pertama. Jadi di poin A ini ada select dua table. Nah, di sini ada soal yang pertama, tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasarkan nama kategorinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana logikanya dalam soal ini. Nah, jadi di sini kita diminta untuk menampilkan nama produk. Nah, nama produk ini ada pada ada entity produk, dan harga ini juga ada pada entity produk. Tetapi di nama kategori ini ada pada entity kategoris. Nah, dengan join ini kita bisa menggabungkan entity produk dengan entity kategori. Seperti ini. Nah, di sini kan entity kategori, kategoris, dan produk ini memiliki relationship di sini. Ini relationship-nya one to many, di mana sisi one-nya ada pada kategoris dan many-nya ada pada sisi produk. Nah, langsung saja kita bisa menggunakan perintah select, lalu kita tampilkan kolom-kolom apa saja yang ingin kita tampilkan. Nah, mungkin langsung ke from dulu biar lebih mudah untuk memahami. Jadi kita bisa tulis from. Nah, ini entity yang ingin kita gabungkan. Jadi ini ada entity produk, kita simbolkan sebagai P, lalu kita joinkan, lalu di entity dengan entity kategoris kita lambangkan dengan C, lalu bisa dengan perintah tambahkan perintah on. Lalu nah di sini untuk mengecek apakah uh, entity kategori dan entity produk ini memiliki relationship. Nah, di sini dengan cara on. Nah, di sini ada C, ini merupakan perlambangan dari entity kategoris, di mana kategori ID ini merupakan primary key dari entity kategoris. Nah, ini harus sama dengan foreign key-nya yang ada pada entity produk, yang ada pada tabel produk. Jadi pada tabel produk kategori ID ini merupakan foreign key. Nah, seperti itu untuk mengeceknya. Lalu diurutkan berdasarkan nama kategorinya. Bisa menggunakan perintah order by dan C titik kategori name. Nah, maksudnya C titik kategori name ini kita mengambil data kategori name dari tabel kategoris. Nah, seperti itu. Kita langsung jalankan aja mungkin agar lebih jelas. Nah, seperti ini. Nah, jadi kolom produk name dan unit price ini yang ada pada tabel produk ini digabungkan dengan kolom kategori name, di mana kategori name ini eh, ada pada tabel kategoris. Nanti itu. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi muncul produk name-nya dan harganya berapa, serta kategori kategori name-nya, nama kategorinya diurutkan berdasarkan hurufnya, mulai dari
yang terkecil hingga terbesar. Nah, seperti itu. Lanjut ke soal selanjutnya, ada tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Nah, kita bisa menggunakan ini perintah select. Nah, ini kita gunakan untuk menampilkan kolom apa saja yang ingin kita tampilkan. Di sini kita ingin menampilkan company name sebagai nama perusahaan customernya, lalu order ID ini dari tabel order, ini ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, dan serta tanggal pembelian. Nah, ini diambil dari kolom order date dari tabel order. Nah, lalu kita gabungkan, ini menggunakan perintah from, kita gabungkan dua tabelnya, yaitu tabel pertama ini customers, ini kita lambangkan sebagai C, lalu kita joinkan dengan tabel orders, ini kita lambangkan sebagai O. Kita lihat lagi di tabelnya, ini customer dengan order ya, customer dengan order. Nah, di sini ada hubungannya customer dengan order, di mana customer di sini merupakan customer ID ini di sini adalah primary key dari tabel customer, dan customer ID merupakan foreign key di tabel orders. Nah, seperti itu. Jadi kita menggunakan perintah on ini untuk mengecek apakah ada relationship-nya. Kita pakai ini C. Jadi C ini merupakan perlambangan dari customers, tabel customer, di mana customer ID ini merupakan primary key dari tabel customers. Ini harus sama dengan foreign key-nya yang ada pada tabel orders. Nah, kita urutkan berdasarkan nama perusahaan. Kita pakai perintah order by, lalu company name. Nah, ini juga bisa ini bisa ditulis seperti ini, bisa ditulis seperti ini juga bisa, tapi jika company name ini hanya ada pada tabel customers, nah itu kita bisa meniadakan dari ini perlambangan C titik ini. Tapi kita tulis saja nggak apa-apa. Jadi kita select. Nah, di sini akan ada company name. Nah, ini company name ini kolom yang ada pada tabel customers, dan order ID dengan order date ini merupakan tabel yang ada pada kolom yang ada pada tabel orders. Nah, seperti itu. Lalu lanjut ke soal selanjutnya, tampilkan ID orders, tanggal orders, serta ID barang yang dibeli pada orders tersebut. Nah, di sini kan kita menggabungkan antara tabel orders dengan order details. Jadi barang yang dibeli pada orders tersebut. Jadi ini tampilkan orders, ID ordersnya. Jadi ini kita tampilkan ID ordersnya dari tabel orders. Ini kita tampilkan tanggalnya dari kolom order date pada tabel orders, dan kita juga tampilkan ID barang yang dibeli. Jadi produk ID-nya dari tabel order details seperti itu. Jadi kita gabungkan dulu tabel ordersnya dengan tabel orders details dengan perintah ini from orders. Kita lambangkan ordersnya itu sebagai O, dan kita joinkan, lalu kita joinkan dengan tabel order details yang kita lambangkan sebagai OD di sini. Nah, ini kita cek apakah ada relationship-nya. Ini jadi order ID pada tabel orders ini sebagai primary key, itu harus sama dengan foreign key-nya, jadi order ID yang ada pada tabel orders sebagai foreign key. Nah, seperti itu. Kita langsung aja jalankan. Nah, seperti ini. Jadi akan muncul order date,
order ID dan order date ini merupakan kolom yang ada pada tabel orders, dan product ID ini merupakan tabel yang ada pada merupakan kolom yang ada pada tabel order details. Nah, seperti itu. Lanjut ke soal yang selanjutnya. Di poin selanjutnya ini select lebih dari 2 tabel. Nah, pada penjelasan saya sebelumnya itu kan saya bilang bisa menggabungkan 2 atau lebih tabel. Nah, di sini akan menggabungkan lebih dari 2 tabel. Asalkan sama syaratnya, asalkan setiap tabel yang dihubungkan itu harus memiliki relationship. Nah, seperti itu. Soal yang pertama ini tampilkan order ID, tanggal orders, nama barang, serta barang yang dijual. Nah, jadi di sini kan kita akan menggabungkan antara tabel produk dengan order details dan orders. Kita lihat dulu di sini. Nah, di sini kan ada relationship-nya semua nih antara tabel produk dengan order details dengan orders. Nah, di sini pokoknya ada syarat yang memenuhi, itu relationship-nya dia berhubungan. Nah, itu bisa di joinkan. Nah, langsung kita tampilkan. Nah, ini order ID ini dari tabel orders, lalu tanggal ordernya kita ambil order date dari tabel orders, dan nama barangnya ini kita ambil product name dari tabel produk, serta harga barang yang terjual kita ambil unit price dari tabel produk. Lalu kita gabungkan yang pertama. Nah, di sini harus urut dulu. Kita gabungkan yang pertama di sini produk dengan order details. Nah, di sini produk kita lambangkan dengan P, lalu kita joinkan dengan tabel lainnya, tabel order details sebagai OD. Lalu kita cek apakah dia ada relationship atau tidak. Jadi dengan pakai ini P, jadi produk ID sebagai primary key pada tabel produk ini harus sama dengan foreign key-nya. Produk ID ini sebagai foreign key kan di order details. Nah, lalu setelah itu kita joinkan juga, kita gabungkan lagi dengan tabel lain, yaitu tabel orders. Nah, di sini kita bisa langsung joinkan di sini pakai perintah join tabel orders sebagai O. Nah, di sini orders kan berhubungannya dengan order details. Jadi kita harus sama, kita harus joinkan orders dengan order detail. Jadi nggak boleh orders dengan produk. Nah, ini nggak boleh. Jadi harus orders dengan order detail. Nah, seperti itu. Jadi kita ambil dulu, kita cek apakah ada relationship-nya antara order dengan order details. Nah, ini order ID sebagai primary key di tabel orders harus sama dengan foreign key-nya order ID di tabel order details. Nah, seperti itu. Kita langsung jalankan aja. Nah, di sini ada. Nah, jadi kita bisa menggabungkan. Nah, di sini ada order ID dengan order date ini dari tabel orders, dan product name dengan unit price ini dari tabel produk. Nah, seperti itu. Lanjut ke soal selanjutnya, tampilkan nama lengkap employee beserta nama teoriti tempat employee tersebut bertugas. Nah, kita bisa menggunakan perintah select untuk menampilkan. Nah, ini nama lengkap. Kita bisa gabungkan antara kolom first name dengan last name menggunakan perintah dua garis tegak ini yang dipisahkan dengan spasi. Nah, kita ambil dua kolom ini dari kolom employee, dari tabel employee dengan simbol E ini.
kita rubah namanya alias sebagai dia nama lengkap. Lalu beserta nama teritori beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Nah, kita ambil teritori ini teritori description dari tabel territories, employee territories. Kita lihat dulu di PRD-nya. Jadi kita akan menggabungkan ini employees dengan employees territories dan territories ini. Kita lanjut, ini ada kita gabungkan dulu. Yang pertama ini kita gabungkan antara tabel employees, ini kita gabungkan, kita join dengan tabel employee territories sebagai ET. Nah, kita cek relationship-nya. Jadi primary key, employee ID primary key pada tabel employee harus sama dengan foreign key-nya employee ID di tabel employee territories. Lalu kita gabungkan dengan tabel ketiga, yaitu dengan tabel territories sebagai T. Nah, kita cek relationship-nya. Di sini ada territory ID sebagai primary key di tabel T dan territory ID sebagai foreign key di tabel employee territories. Kita jalankan langsung. Nah, di sini ada nama lengkapnya. Di sini diambil dari tabel employees, dan territory description ini diambil dari, nah kita lihat dari tabel territories ini. Nah, seperti itu. Lalu lanjut ke soal selanjutnya, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Jadi kita tampilkan dulu nama customernya, kita pakai di kolom kontak name pada tabel customers. Nah, di sini kan customers sebagai C. Nah, di sini. Lalu order ID. Nah, ini order sebagai O di sini. Jadi kita ambil order ID dari tabel O. Lalu di sini ada tanggalnya, tanggal ordernya. Kita ambil dari order date dari tabel orders. Lalu kita ambil juga nama shippernya. Jadi nama shippernya company name dari tabel shippers. Di sini dilambangkan sebagai S. Nah, kita joinkan dulu dua tabel pertama, kita gabungkan dua tabel pertama dulu, yaitu tabel customers dan tabel orders. Kita tabel customer di sini sebagai C, kita joinkan, kita gabungkan dengan tabel order sebagai O. Kita cek relationship-nya. Di sini customer ID sebagai primary key dari tabel customers. Ini harus sama dengan customer ID sebagai foreign key yang ada pada tabel orders. Lalu kita gabungkan lagi dengan tabel yang ketiga, yaitu dengan tabel shippers. Di sini shippers sebagai S. Lalu kita lihat, kita cek relationship-nya. Di sini kan ada shippers dengan orders di sini. Nah, di sini shipper ID, nah dia sebagai primary key dari tabel shippers harus sama dengan ship via. Nah, ship via ini merupakan foreign key yang ada pada tabel orders. Nah, seperti itu. Kita langsung jalankan aja. Nah, di sini akan muncul kontak name dari customer-nya. Di sini dari tabel customer. Nah, order ID dan order date ini dari tabel orders, dan company name ini adalah nama shipper dari tabel shippers. Nah, seperti itu. Lanjut ke soal selanjutnya, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Nah, jadi kita akan menggabungkan ini suppliers. Ini ada suppliers, ini digabungkan dengan produk dan digabungkan dengan tabel kategoris di sini. Kita pakai perintah select,
Ini kita tampilkan kontak name-nya dari nama suppliers-nya. Ini kita supplier di sini saya tambahkan dengan S, jadi S titik kontak name. Ini jadi reference dari kolom kontak name yang ada pada tabel suppliers. Dan selanjutnya ini beserta nama kategori. Jadi kategori name dari tabel kategori. Lalu kita gabungkan tabel suppliers ini sebagai S, kita gabungkan, kita join dengan tabel produk terlebih dahulu. Jadi nggak boleh langsung, nggak boleh dari supplier ke kategori. Nah itu soalnya nggak ada relationship-nya kan. Nah jadi kita pakai supplier ke produk dulu, lalu kita lihat, kita cek relationship-nya di sini. Jadi supplier ID pada itu menjadi primary key pada tabel suppliers itu harus sama dengan supplier ID yang menjadi foreign key pada tabel produk. Lalu kita gabungkan dengan tabel selanjutnya yaitu tabel kategoris. Di sini ada tabel C, kita joinkan, dan kategori ID ini yang menjadi primary key dari tabel kategoris harus sama dengan kategori ID yang menjadi foreign key pada tabel produk. Seperti itu, kita select, jalankan. Nah, di sini ada kontak name-nya. Nah, kontak name di sini adalah nama-nama dari supplier-nya dari tabel suppliers, dan kategori name ini merupakan kolom yang ada pada tabel kategori. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada select multi table dengan syarat. Nah, di sini kita tambahkan syarat-syarat tertentu ya yang bisa kita berikan saat kita menampilkan sebuah data dengan perintah where, nanti ditambahkan perintah where ini. Nah, di sini ke soal yang pertama, tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Nah, di sini kita gabungkan tabel produk dengan tabel kategoris. Di sini kita tampilkan dulu produk name dari tabel produk, lalu unit price dari tabel produk, lalu kategori name dari tabel kategori. Ini kita gabungkan tabel produk sebagai P, kita join dengan tabel kategoris sebagai C. Kita cek relationship-nya apakah ada dengan ini. Jadi kategori ID itu sebagai primary key yang ada pada tabel kategoris harus sama dengan kategori ID yang menjadi foreign key pada tabel produk. Nah, syaratnya di sini kategori name pada tabel kategoris itu harus sama dengan atau menyerupai. Ini I like ini artinya menyerupai karakter beverages ini, beverages. Dan di sini harganya harus di bawah 10. Jadi unit price yang ada pada tabel produk ini harus di bawah $10. Kita jalankan. Nah, di sini akan muncul product name dan unit price ini dari tabel produk, dan kategori name ini dari tabel kategori. Nah, seperti itu. Lalu soal selanjutnya ini tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan tanggal pembelian. Jadi kita tampilkan dulu yang diperlukan. Jadi kita tampilkan ini nama perusahaan customer-nya, kita tampilkan nama perusahaannya. Di sini dengan company name dari tabel customers, lalu asalnya dari mana, kan kita bisa ambil country,
dari tabel customers, lalu ID-nya, ID transaksinya, kita ambil order ID dari tabel orders, dan kita ambil tanggalnya. Kita pakai order date, diambil dari tabel orders. Lalu kita gabungkan ini dua tabel yang ada, ini tabel customers sebagai C, kita joinkan dengan tabel orders sebagai O. Kita cek relationship-nya. Di sini customer ID menjadi primary key dari tabel customers harus sama dengan customer ID yang menjadi foreign key pada tabel orders. Nah, syaratnya kita lihat di sini country-nya harus berasal dari USA. Nah, ini jadi saya ambil country dari tabel customers, ini harus menyerupai, ini harus sama dengan istilahnya, harus menyerupai dengan karakter USA ini. Jadi yang menyerupai USA ini karakternya nanti akan ditampilkan, dan kita ambilkan data tahunnya. Jadi kita ekstrak tahunnya aja, kita cek tahunnya aja. Kita bisa pakai ekstrak year from order date ini. Kita ambil tanggalnya, order date dari tabel orders harus kurang dari 1997. Jadi tahunnya harus kurang dari 1997 dan terurut berdasarkan tanggal pembeliannya. Kita urutkan ini order by dari kolom order date yang diambil dari tabel orders. Kita jalankan dulu. Nah, di sini kan akan muncul nama customer-nya, perusahaan customers yang berasal dari USA. Nah, di sini kenapa USA semua? Karena syaratnya yang tadi, ini I like USA, sama dengan ini USA. Jadi company name dan country ini diambil dari tabel customers, dan order ID dan order date ini diambil dari tabel orders. Nah, ini kan order date-nya sebelum tanggal 1997 semua. Jadi ini 1996 semua. Seperti itu. Lalu ke soal selanjutnya, ini ada tampilkan nama customers, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order tujuan pengiriman yang sama dengan negara asal employee yang dilakukan sebelum tahun 1997. Nah, jadi kita di sini kalau menurut saya ini menggabungkan empat tabel di sini. Jadi kita akan menggabungkan tabel customers, order, kita menggabungkan tabel customers, tabel orders, tabel shipper, dan tabel employee. Karena data-data yang diminta untuk ditampilkan di sini ini merupakan kolom-kolom yang ada pada empat tabel tersebut. Nah, kita di sini kan ada contact name di sini dari tabel customers, lalu order ID ini dari tabel orders, dan order date ini dari tabel orders, ship name ini dari tabel orders, seperti itu. Lalu di sini nah ini from customer kita tampilkan dulu. Kita gabungkan dulu tabel customers sebagai C, kita joinkan dengan tabel orders ini sebagai O. Kita cek relationship-nya, customer ID itu yang menjadi primary key dari tabel customers harus sama dengan customer ID yang menjadi foreign key pada tabel orders. Nah, lalu kita gabungkan lagi dengan tabel lainnya, kita gabungkan ini shippers dengan menjadi S. Lalu kita cek relationship-nya, di sini ada shippers ID yang menjadi primary key dari tabel shipper, lalu harus sama dengan ship via yang menjadi foreign key pada tabel orders. Lalu kita gabungkan lagi dengan tabel employees, kita simbolkan dengan E, kita cek relationship-nya, di sini harus ada employee ID yang menjadi primary key pada tabel employee harus sama dengan employee ID yang menjadi foreign key pada tabel orders. Nah, di sini syaratnya
country dari employees ini harus sama dengan ship country-nya dari tabel orders. Ini kan harus sama. Kita ekstrak, kita cari yang setelah tahun 1997. Kita cek tahunnya aja, kita ekstrak years from order date yang ada pada tabel orders harus lebih ya, harus setelah. Berarti ini harusnya gini. Nah, coba kita jalankan. Di sini akan muncul kontak name-nya yang sama. Dari ini kontak name ini dari tabel customers, lalu order ID, order date, dan ship name ini dari tabel orders. Seperti itu. Lanjut. Soal selanjutnya di sini untuk produk yang harganya 5-10 dolar, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Nah, jadi di sini kita akan menampilkan kontak name ini, nama-nama suppliernya. Jadi kontak name dari tabel suppliers dan kategori name ini nama kategori yang disupply. Jadi ambil kategori name dari tabel kategoris. Nah, kita gabungkan tabel suppliers sebagai S, kita joinkan dengan tabel produk sebagai P. Nah, kita cek relationship-nya di sini supplier ID sebagai primary key dari tabel suppliers harus sama dengan supplier ID yang menjadi foreign key pada tabel produk. Lalu kita gabungkan lagi dengan tabel yang ketiga, yaitu dengan tabel kategoris ini sebagai C. Kita cek relationship-nya di sini kategori ID yang sebagai primary key dari tabel customers harus sama dengan kategori ID yang menjadi foreign key pada tabel produk. Nah, di mana produk ini harus harganya yang sekitar range 5 sampai 10 dolar. Jadi unit price-nya dari tabel produk ini harus 5 sampai 10 dolar. Itu. Nah, seperti ini. Jadi ini kontak name-nya dari supplier-nya dan kategori ini dari tabel kategori. Nah, ini mungkin kurang terlihat untuk syaratnya, jadi kita mungkin bisa tambahkan dulu agar terlihat. Ini syaratnya itu untuk produk harganya range 5 sampai 10 kita bisa pakai unit underscore price. Kita coba jalankan lagi. Nah, di sini akan muncul ini unit price harganya. Jadi tidak ada yang di luar 5 sampai 10 dolar harganya. Ini 10, 6, 9,2. Nah. Baik, lanjut. Nah, di sini ada self join dan outer join. Nah, di sini self join ini digunakan untuk menggabungkan tabel dengan tabel itu sendiri. Jadi dia akan menggabungkan tabelnya dengan dirinya sendiri. Dan outer join ini dilakukan atau gunanya untuk mengambil kolom yang mungkin tidak ada hubungannya tapi masih ada pada tabel sebelumnya. Jadi mungkin langsung aja di sini ini akan sama. Ini dari soal nomor 4 sama 6 ini akan ada penjelasannya pada soal nomor 9. Jadi pada soal nomor 9 ini tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya yang termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Nah, seperti itu. Jadi di sini saya akan menggabungkan employees dengan tabel employees itu sendiri. Nah, kita lihat di sini, nah, employees ini kan dia memiliki relationship dengan tabelnya itu sendiri, di mana reports di sini ada tabel reports to, ada kolom reports to di sini,
Nah, report to ini digunakan untuk menjelaskan pimpinan yang ada pada tabel employees ini. Seperti itu. Nah, di sini kita diminta untuk menampilkan ini nama lengkap bawahannya. Nah, di sini saya tampilkan, kita gabungkan dulu kolom first name dan last name-nya dari bawahan. Ini dari B, S bawahan. Lalu nama lengkap dari pimpinannya, ini first name dan last name kita gabungkan jadi nama pimpinan. Lalu, nah di sini saya akan menggabungkan employees dengan employees itu sendiri, jadi menggunakan ini employees P. Nah, full outer di sini ini gunanya untuk menampilkan kolom atau baris yang mungkin tidak ada gabungannya, tapi tetap ditampilkan. Nah, seperti itu. Lalu kita joinkan, kita gabungkan dengan employees itu sendiri sebagai B bawahan. Nah, B ini untuk bawahan, nah P ini untuk pimpinan. Nah, seperti itu. Kita cek relationship-nya, ini reports to, yaitu primary key dari pimpinan atau bawahan di sini harus sama dengan employee ID. Seperti itu. Yang ada pada tabel employees. Kita coba jalankan aja. Nah, di sini akan ada. Nah, di sini gunanya full outer itu, nah di sini. Jadi Andrew Fuller ini kan merupakan bawahan yang tidak ada pimpinannya, seperti itu. Jadi dia kan merupakan pimpinan di sini. Jadi merupakan yang tabel-tabel yang tidak ada gabungannya. Di sini ada tabel yang isinya 00 di sini, ada 0 di sini. Nah, dia itu tetap ditampilkan. Nah, coba kalau misalkan ininya dihapus, full outernya dihapus, apa yang akan terjadi? Nah, tabel-tabel yang 00 tadi tidak akan yang tidak ada pasangannya tidak akan ditampilkan. Nah, mungkin itu perbedaannya, kita menggunakan full outer dengan tidak menggunakan full outer. Nah, di situ mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan atau video modul join ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.